Bab 1116. Jurus pembunuhan instan, jurus pamungkas. Dalam kehampaan yang jauh, Bendico Xiao dan wanita cantik berjubah hijau berperang melawan 3,5 kaisar. Meskipun 2 melawan 3, tetapi kekuatan Bendico Xiao kuat dan melawan 2,5 kaisar dengan 1 kekuatan, sehingga keduanya tidak kalah. Namun, pada saat ini, keduanya sedang terburu-buru, karena ini jelas merupakan konspirasi. Sebuah rencana untuk memancing mereka keluar, menahan mereka, dan kemudian membantai dunia Bangau Putih. Oleh karena itu, keduanya tidak berniat bertarung sama sekali, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena 3 lainnya terjerat dengan mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Weng. Pada saat ini, dengungan pedang bergema dari bawah sana, dan kemudian cahaya berdarah menerobos langit dan muncul di kehampaan. 5 orang yang berkelahi berhenti tiba-tiba. Cahaya darah menghilang, dan warrior yang muncul di mata Bendico Xiao dan Liana Xiao. Warrior yang. Ketika mereka melihat warrior yang, Bendico Xiao dan Liana Xiao sangat gembira. Walaupun warrior yang hanya setengah suci, ketika menjadi gila, dia tidak lebih lemah dari setengah kaisar. Dia bahkan mampu membunuh setengah kaisar. Dapat dikatakan bahwa warrior yang sudah pulih, khususnya untuk perguruan rusa putih saat ini, tidak diragukan lagi ini adalah hal yang membahagiakan. Warrior yang. Di kejauhan, wajah seorang lelaki tua tiba-tiba muram. Orang tua ini tidak lain adalah Januar Mo. Warrior yang mengabaikan Januar Mo, tetapi menatap Bendico Xiao dan berkata, masalah di bawah telah diselesaikan. Tinggalkan ketiga orang ini tidak. Mendengar kata-kata warrior yang, semua setengah kaisar di lapangan tertegun sejenak, dan tak lama kemudian, mereka berlima secara bersamaan mengeluarkan kekuatan spiritual mereka untuk melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, Bendico Xiao dan Liana Xiao menghela napas lega, dan senyum muncul di wajah mereka. Di sisi lain, Januar Mo bertiga terlihat sangat jelek. Pada saat yang sama, ketiga Januar Mo juga terkejut. Ada hampir 100 pendekar suci tingkat tinggi dan 1,5 kaisar di bawah. Tapi sekarang seluruh pasukan dimusnahkan, apa artinya ini? Berarti warrior yang sudah memiliki kekuatan membunuh setengah kaisar. Warrior yang harus mati. Ini adalah pemikiran di benak Januar Mo bertiga saat ini. Meskipun keluarga Mo kuat, jika warrior yang dibiarkan tumbuh, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi keluarga Mo di masa depan. Dan tepat ketika mereka berencana untuk membunuh warrior yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan menyerang ke arah Januar Mo. Melihat tindakan tegas warrior yang, Bendico Xiao dan Liana Xiao di samping sedikit terkejut, mereka juga langsung menyerang. Di saat seperti ini, tentu saja keduanya tidak akan cukup bodoh untuk bernegosiasi. Ini sudah menjadi pertarungan hidup dan mati. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Melihat serangan warrior yang bertiga, wajah Januar Mo sedikit berubah, tetapi mereka tidak berani menunjukkan kelemahan dan tetap menyerang dengan tegas. Terutama Januar Mo, melihat target warrior yang adalah dia. Menurut pendapatnya, warrior yang membencinya dan niat membunuh melonjak di matanya. Ketika tubuhnya bergerak, itu berubah menjadi pelangi panjang dan menabrak warrior yang. Bang-bang. Di seluruh kekosongan, ada suara keras. Namun, itu di luar angkasa, dunia spiritual tidak terpengaruh. Kalau tidak, jika kekuatan 6 orang ini bertarung di dunia spiritual, kekuatan penghancurnya. Jangankan penjaga dan mata jalan surga, bahkan penguasa kekuatan lain pun tidak akan setuju.
Dunia spiritual bukanlah dunia spiritual milik satu orang atau satu kekuatan. Ini adalah dunia spiritual semua orang. Ini adalah tanah air. Siapapun yang berani menghancurkan tanah air akan menjadi musuh semua orang. Dalam waktu beberapa detik, 3,5 kaisar keluarga Mo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan Bendico Xiao sendiri lebih tinggi dari siapapun di antara ke-3,5 kaisar keluarga Mo. Sebelumnya, dia mampu 1 lawan 2. Sekarang dengan bergabungnya warrior yang dalam situasi 1 lawan 1,5 kaisar keluarga Mo bukan lawannya sama sekali. Dalam waktu beberapa detik, dia ditekan oleh Bendico Xiao dan hampir tidak bisa melawan. Di sisi lain, Januar Mo yang bertarung dengan warrior yang menjadi semakin ketakutan. Kecepatan dan kekuatan warrior yang terlalu menakutkan. Kekuatan itu membuatnya takut, dan kecepatannya bahkan lebih mengejutkan baginya. Selain itu, ilmu pedang warrior yang sangat kuat, apalagi setelah direstui 2 macam konsepsi niat, energi pedangnya pun tidak berani dia remehkan. Meskipun dia sangat tidak suka warrior yang dan dia ingin memenggal kepala warrior yang, tetapi pada saat ini dia harus mengakui bahwa kekuatan warrior yang sangat kuat dan dapat mengancam setengah kaisar. Bang! Palu di tangan Januar Mo dan pedang darah di tangan warrior yang bertabrakan dengan keras di udara. Dengan suara keras, Januar Mo terguncang ke belakang beberapa puluh kaki. Tetapi warrior yang tetap tidak bergerak. Merasakan rasa sakit dan mati rasa dari tangan kanannya, wajah Januar Mo sangat muram. Kekuatan warrior yang terlalu kuat, ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki setengah suci. Detik berikutnya, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul, dia sudah di atas kepalanya. Kemudian, warrior yang menebasnya dengan pedang darah di kedua tangan. Tebasan ini hampir merobek ruang kosong. Pupil Januar Mo sedikit menyusut, mengetahui kekuatan warrior yang dia tidak berani gegabah. Dia memutar kaki kanannya ke belakang, dan dalam sekejap, seluruh ruang tiba-tiba mengembun, dan ruang di bawah kakinya tiba-tiba diperkuat tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia memegang palu di tangannya, dengan hampir seluruh kekuatannya, dia membanting ke atas dan bertabrakan dengan pedang darah warrior yang. Bang! Palu dan pedang bertabrakan, dan ruang di antara keduanya tampaknya dipukul oleh palu, bergetar hebat, dan retakan muncul di sekitar keduanya. Dan Januar Mo itu didukung oleh ruang yang diperkuat di bawah kakinya. Jadi dia tidak terguncang oleh warrior yang, tetapi ada retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba di lengan dan tangannya. Dengan cara ini, keduanya mempertahankan postur pedang dan palu yang bersilangan di udara, seolah membeku. Di persimpangan pedang dan palu, ruang bergetar, dan di sekitar keduanya, ruang mulai sedikit bergetar. Dan wajah Januar Mo menjadi semakin jelek, karena pedang darah warrior yang benar-benar memotong palunya perlahan. Ketika pedang darah warrior yang benar-benar memotong palu menjadi 2, pedang itu akan menembus dan memenggal kepalanya. Dia sudah memikirkan adegan itu. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan sama sekali. Mundur saat ini. Tidak sama sekali. Mundur saat ini adalah cari mati. Karena dia tidak secepat warrior yang, dan, saat ini, kekuatan keduanya telah terkonsentrasi bersama, siapa saja yang mundur, akan terkena serangan balik. Karena itu, sekarang dia tidak punya tempat untuk pergi. Mundur, hanya akan mati atau cacat. Maju, kekuatannya tidak sekuat warrior yang, dan senjatanya tidak sekuat senjata warrior yang. Jika senjata itu dapat memblokir pedang darah warrior yang dan tidak dipotong,
mungkin bisa bertahan untuk waktu yang lama, tetapi sekarang, pada kecepatan saat ini, paling lama 10 detik, pedang warrior yang akan bersentuhan dengan kepalanya. Tidak berani ragu, Januar Mo meraung, "Bantu aku." Mendengar perkataan Januar Mo, 2,5 kaisar keluarga Mo yang sedang bertarung dengan Bendico Xiao dan Liana Xiao tiba-tiba terkejut dan melirik. Ketika mereka melihat situasi Januar Mo, wajah mereka tiba-tiba menjadi serius, dan hati mereka juga ketakutan. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Januar Mo dipaksa sampai titik ini oleh setengah suci. Sudut mulut setengah kaisar keluarga Mo yang bertarung dengan Bendico Xiao terasa pahit. Saat ini dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mendukung Januar Mo? Dan setengah kaisar keluarga Mo yang berperang melawan Liana Xiao jelas mengerti hal ini. Dia tidak melawan Liana Xiao, dia berbalik dan menyerang ke arah warrior Yang. Sebelum orangnya tiba, pukulan energi raksasa telah tiba di belakang warrior Yang, dan itu akan menghancurkan warrior Yang berkeping-keping. Di udara, mata warrior Yang sedikit menyipit. Meskipun fisiknya kuat, bukan berarti dia mampu mengabaikan setengah kaisar. Jika pukulan ini ditangkis dengan paksa, meskipun dia tidak akan terbunuh, setidaknya akan terluka parah. Dia akan pasif, karena Januar Mo pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Segera, dia memutar tubuhnya sedikit, menarik pedang darah di tangannya, dan menebas ke samping. Pada saat yang sama, kaki kanannya menghantam palu yang hampir terbelah dua di tangan Januar Mo. Bang! Bang! Pedang darah ditebas, dan tinju energi raksasa langsung dibagi menjadi dua. Pada saat yang sama, Januar Mo dikejutkan oleh warrior Yang dan jatuh langsung dari udara. Setelah menghancurkan tinju energi dengan pedang, warrior Yang segera berbalik, memegang pedang darah di kedua tangan dan menebas dari udara menuju Januar Mo di bawah. Namun, pada saat ini, Januar Mo sangat pintar. Dia tidak menangkis warrior Yang, dan dia tidak berani melawan warrior Yang. Dia menginjak ruang di udara, dan seluruh tubuhnya menghilang di tempat. Mata warrior Yang sedikit menyipit, dan detik berikutnya, dia berbalik dan menebas. Bang! Sebuah palu langsung ditebas terbang oleh pedangnya. Bang! Pada saat ini, setengah kaisar yang bertarung dengan Bendico Xiao di kejauhan tiba-tiba terbang keluar, dan Bendico Xiao hendak mengejar. Ketika wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dia berbalik tajam dan berteriak ke arah warrior Yang di kejauhan, "Cepat pergi!" Warrior Yang mengerutkan kening, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Bendico Xiao melakukan ini secara tiba-tiba, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan menyakitinya. Dan Bendico Xiao dan Liana Xiao juga berbalik dan segera pergi. Tepat ketika mereka bertiga pergi, seorang lelaki tua berambut putih dan kina Feng muncul di kehampaan di ujung langit. Keduanya tidak mengejar Bendico Xiao, karena jika setengah kaisar ingin melarikan diri, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Seharusnya dikatakan bahwa kehilangan kesempatan. Kalau tidak, Bendico Xiao bertiga masih bisa ditahan. Melihat lelaki tua berambut putih dan kina Feng, Januar Mo bertiga menghela nafas lega, dan saraf tegang mereka juga mengendur. Karena jika mereka lanjutkan lagi, pasti ada yang akan mati di sini. Namun, pada saat ini, sedikit cahaya darah melintas di kehampaan. Pria tua berambut putih dan ekspresi kina Feng berubah drastis. Lancang. Wajah lelaki tua berambut putih itu langsung berubah mengerikan, lalu dia menyerangnya dengan telapak tangan. "Warrior Yang, kamu gila!" Suara panik Bendico Xiao juga tiba-tiba muncul di lapangan. Kemudian Januar Mo masih sedikit terpana,
dan detik berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Warrior yang dia pikir telah melarikan diri, muncul di belakangnya, dan warna merah cerah tiba-tiba meluap dari tenggorokannya. Lebih cepat dari sebelumnya. Jauh. Suara Januarmo terdengar, kepala miring, jatuh dari udara, darah muncrat seperti pilar. Edisi pamungkas jurus pembunuhan instan. Bersambung.